Guna magikan kata di bata ras kitar toto kita. Terpuji gelarndu Tuhan di bata kami, tang kasih kejap kami kelengatendu nemani engkau wali negu-negu kami dalani wari-wari geluh kami. Sehpak sana ate kami magikan katandu, ngerana kami dur pustakandu sibadia, pake serayandu ngelaya sisa, berikan pengertiin man perpulungandu guna ngangkaisa. Jenari berindu gegeh man kami kerina guna ndalan kensa. Ibas gelar Tuhan Yesus kami toto man bandu. Amin. Mujuah-juah perpulungan sini kelengi Tuhan di bata. Kata di bata bagi sini aturkan gereja anta man banta minggu enda. Ibuat ibas kitab ketangkasen bindu 10:2 ayat 10 10 pitu dalam bahasa Indonesia Wahyu 12 ayat 10 sampai 17. Oke kan kami man banta nina bagenda. Jenari ku bagi sora megang isurga nari nina. Genduari mepaksana di batang kelini bangsana. Genduari enggo icidahkan di bata kuasana selaku raja. Genduari Mesias ipadankan di bata pei encidahkan kuasana. Sebab si nalahkan senina seninanta me si ngadukan ia ilebe-lebe di bata suari ras beringi enggo isampatkan isurga nari. Senina seninanta enggo menang ngelawan ia alu darah anak biri-biri dengan alu kata di bata si saksi kena. Janah senina seninanta la engkelengi kesahna sehmate maka ersuraklah o surga bagepe kerina kam siringan ibas. Tapi andiko cilaka medoni enda ras lawit, sebab iblis enggo nusur kukam. Janah merawa ia, sebab ia tehna maka kentisik nari ngenca kesempatan lid ibas ia. Kenca ia tehnaga ia enggo isampatkan kudoni. Ia yakina diberu si enggo mupus anak dilaki endai. Tapi man diberu ibreiken dua kabang raja wali si galang. Gelah banci ia kabang ku inganna itanah si melungun. Ija ia ikep-kep dekahna sada paksa dua paksa ras setengah paksa ndauh ibas nipe nari. Jenari isemberuken nipe lau belin ibas babahna nari kempak diberu atena ngombak kensa. Tapi isampati doni diberu talang babah doni enda. Jenari itelena lau sindarat ibas babah naga nari. Merawa kelate naga kempak diberu ndai. Maka lawas naga merangi kesusuran diberu si deban. Mekrina kalak singikutkan perintah di bata dengan patuh ndalankan singena ate di bata. Suara si petangkas Yesus janah naga tedis ibabo kersik itepi lawit. Menjuah-juah selamat wari minggu kerina perpulungan Tuhan secara khusus GBKP Runggun Kuala bagai kerina kami bas runggun sideban si tiap minggu nabanci kita beribadah bersama. Minggu enda igelari minggu kantate ibas bahasa Latin sertina minggu rende muji Tuhan. Minggu bernyanyi bagi Tuhan. Maka teks bahan khotbah wari enda sebenarnya dalam bentuk nyanyian. Isi nyanyian nyanyian kemenangan di surga. Sebab kenapa? Baru saja iblis dan semua pengikutnya kalah melawan Mikael, malaikat pelindung. Janah benterkan me ia kudoni. Maka lin den kemeriahan di surga sebab iblis enggo italukan. Maka duduk persoalan peperangan yang dandai dimulai dari ayat 1. Lid ijai gambaran si ibreiken Rasul Yohanes singidah pengenhanan enda teridah sada pengenhanan. Ada sebuah penglihatan ija lid sekala diberu si berjubahkan cahaya matahari nina janah bermahkotakan 12 bintang. Dia dalam kondisi mau melahirkan. Lalu tampak penglihatan lain ada seekor naga berwarna merah. Begitu marah melihat perempuan ini
dan dia menunggu si perempuan ini untuk melahirkan supaya segera menelan, memakan anak yang akan dilahirkan itu. Dan dikatakan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki, dan dialah yang akan menggembalakan segala bangsa. Maka anak yang lahir ini direbut dan dibawa ke surga. Lalu terjadi peperangan naga dan pengikutnya, yaitu gambaran dari iblis. Lalu ketika iblis kalah melawan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Mikael, iblis dilemparkan ke bumi. Sesampainya iblis di bumi, dia sadar, lalu waktunya tidak banyak lagi. Dia memburu kembali perempuan yang melahirkan itu. Lalu perempuan yang melahirkan itu diberikan 2 sayap baginya untuk terbang, lalu jauh dari ular itu. Ketika ular itu sadar, dia memerangi keturunan perempuan ini di seluruh belahan dunia untuk mau membinasakan keturunan dari perempuan yang sudah melahirkan tersebut. Kai kira-kira arti penglihatan Yohanes ibas kitab ketangkasan enda, maka Yohanes menyampaikan apa yang dia lihat menjadi sebuah kitab wahyu ditujukan kepada orang Kristen di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma yang banyak mendapat tekanan, penyiksaan dan aniaya, bahkan banyak yang dibunuh sampai mati. Jadi penglihatan Yohanes ini menjadi semacam pesan secara simbol kepada umat Kristen yang teraniaya. Tapi karena Rasul Yohanes tidak memakai nama, tapi memakai bahasa simbol, itu memberi kita banyak ruang untuk menafsirkan apa arti cerita, termasuk dalam bentuk nyanyian bahan khotbah kita hari ini. Si pertama kelebih, ada perempuan yang mau melahirkan dan naga itu ingin mau memakan anaknya, karena anaknya inilah yang akan menjadi gembala, juru selamat bagi segala bangsa. Kalau kita menoleh kembali, membuka kitab pertama dalam sejarah keselamatan di bawah pustaka Sibadia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian 3, ada satu permusuhan yang Tuhan ciptakan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Tuhan katakan kepada ular, aku membuat permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu dan engkau akan memagut tumitnya. Kesusuran di bruei ndak iperperkena metakaldu janah itakundu mu pagi tukul-tukulna. Inilah nubuatan pertama tentang Mesias yang lahir dari rahim perempuan. Ular yang memagut tumit laki-laki anak keturunan dari perempuan itu bicara soal kematian Yesus di kayu salib. Janah iperperkena metakaldu, dia akan menghancurkan kepalamu. Terbukti pada hari Paskah, Yesus menghancurkan kuasa kematian dan bangkit dari kematian. Jadi perempuan yang melahirkan anak laki-laki sebagai juru selamat segala bangsa, berdasarkan kisah penciptaan ini adalah semacam mengingatkan kita kembali bahwa mulai dari kejatuhan manusia ke dalam dosa sudah ada peperangan antara manusia dengan iblis. Dan di dalam kitab Wahyu ini, kitab ketangkasan, menjadi sebuah puncak dari peperangan rohani tersebut. Lalu di dalam sejarah bangsa Israel, Israel digambarkan sebagai seorang ibu, sebagai sebuah bangsa. Ada 12 bintang mengelilinginya. Sebagian orang mengartikannya ini sebagai 12 dari suku bangsa Israel. Salah satu suku dari bangsa Israel, suku Yehuda. Dari Yehuda lah lahir Raja Daud, dan keturunan Raja Daud lah Yesus sang Mesias yang menjadi juru selamat bagi segala bangsa. Dan ular yang berusaha untuk membunuh perempuan itu dan anak dalam rahimnya, kita melihat di dalam perjanjian lama bangsa Israel berulang kali mengalami tekanan, aniaya, hampir-hampir dibinasakan. Ketika mereka dibuang di Mesir,
bahwa Raja Firaun memerintahkan semua anak laki-laki supaya dibunuh, supaya tidak ada keturunan mereka selanjutnya. Keluar dari Mesir mereka mengalami penganiayaan padang gurun. Begitu banyak musuh-musuh di antara bangsa-bangsa di sekelilingnya ingin membinasakan mereka. Dan kita ingat juga mereka dibuang ke pembuangan, hampir-hampir saja menjadi binasa. Bahkan cerita kitab Ester menceritakan ada seorang perdana menteri bernama Haman yang ingin membinasakan seluruh bangsa Israel. Pembinasaan Israel berarti pembinasaan seluruh bangsa Israel, berarti tidak ada lagi keselamatan bagi manusia melalui Yesus Kristus. Lalu pada Perjanjian Baru kita melihat bahwa cerita di dalam Wahyu 12 ini terulang kembali ketika Yesus lahir di Bethlehem, bahwa Herodes yang mewakili rencana iblis untuk membinasakan juru selamat, Herodes membunuh semua anak laki-laki supaya tidak ada yang lahir namanya raja orang Yahudi yang adalah juru selamat bagi segala bangsa. Lalu perempuan yang melarikan diri ke padang gurun itu, kita melihat bahwa Yusuf dan Maria pada malam itu juga berangkat ke Mesir, 2 tahun tinggal di sana sampai Herodes yang ingin membunuhnya itu meninggal. Lalu kita melihat dalam sejarah perjalanan gereja bahwa gereja itu sering digambarkan sebagai ibu. Setelah masa Perjanjian Baru di mana gereja mula-mula baru berdiri, ini diibaratkan gereja sebagai seorang ibu yang ingin melahirkan anak-anaknya, yaitu orang-orang Kristen, petobat-petobat baru, jemaat mula-mula sama seperti bayi yang baru lahir. Dan iblis berusaha seperti naga yang ingin memakan bayi pada masa kekaisaran Romawi, salah satunya pada zaman Perjanjian Baru, Kaisar Nero yang banyak membantai, membunuh, membinasakan orang-orang Kristen. Dan ini digambarkan sebagai naga yang ingin memakan bayi yang baru lahir dari perempuan. Jadi ada begitu luas kita bisa mengartikannya, ibu yang mau melahirkan dan dimakan oleh naga, tapi ada perlindungan Tuhan. Secara khusus anak laki-laki sebagai gembala segala bangsa itu bicara tentang Yesus sebagai juru selamat manusia. Lalu bahan khotbah kita, terjadi peperangan di surga, iblis dibuang ke bumi. Ketika iblis sadar dia sampai di bumi, dia mengejar perempuan itu lagi. Ketika perempuan itu dilindungi, dia mengejar keturunannya pada ayat 17. Ini berarti bahwa sampai hari ini peperangan rohani masih terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita adalah keturunan perempuan, yaitu gereja adalah ibu kita, dan naga tua iblis itu senantiasa ingin memburu dan membinasakan anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak gereja pada hari ini, bahkan mungkin dengan cara yang tidak kita sadari. Lalu dalam minggu kantate ini menjadi pesan bagi kita, ketika kita rindu selalu bersekutu bernyanyi dengan Tuhan, kita sedang menghubungkan dunia dengan surga. Berarti di mana kita memuji Tuhan, dalam kitab Mazmur dikatakan Allah bertahta di atas pujian umatnya. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas kita, Dia sebagai Raja kita. Berarti tidak ada kuasa-kuasa apapun yang berani mendekat kepada kita, termasuk kuasa si jahat. Dengan kata lain, orang yang selalu rindu bernyanyi, dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan menjauhkan dirinya dari segala serangan-serangan iblis dan setan dan pengikutnya. Ada yang menarik di ayat 11 bahwa kemenangan yang diungkapkan dalam bentuk nyanyian itu, bahwa ada 2 sumber kemenangan orang Kristen melawan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan. Ayat 11 dalam bahasa Indonesia, oleh darah anak domba
dan oleh kesaksian mereka. Jadi sumber kemenangan kita di ayat 11 dikatakan oleh darah anak domba, bicara soal ini adalah bagian Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi tidak cukup hanya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib saja supaya kita hidup dalam kemenangan. Yang kedua, oleh kesaksian mereka, katanya. Kesaksian siapa? Kesaksian orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mati martir pada zamannya, orang-orang yang mati karena imannya, yang tidak menyayangkan nyawanya bagi Tuhan. Dengan kata lain, oleh darah anak domba itu adalah bagian Tuhan, tapi oleh kesaksian mereka itu artinya bagian kita. Bagian Tuhan sudah mengorbankan hidupnya, bagian kita menyatakannya dalam kesaksian hidup kita. Dengan kata lain, kesaksian hidup itu bicara soal perbuatan. Jadi sehubungan dengan minggu kantate, minggu bernyanyi, bahwa kita tidak hanya bernyanyi bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, tapi kita juga perlu bernyanyi melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Yang menarik di dalam bahasa Karo, bahwa lagu itu punya ada dua arti. Dalam bahasa Karo, lagu yang pertama itu berarti lagu ndenden. Rende kita arah kita mendendenta, nomor 212, itu lagu ndenden. Atau di Jambur ketika ada acara pesta perkawinan, maka rende perkolong-kolong, laguna bagi prik si dua-dua. Ini bicara soal lagu sebagai nyanyian. Tapi ada satu lagi arti lagu dalam bahasa Karo, yaitu lagu langkah, yang artinya perbuatan, perbahanan. Contoh sederhana, adi enggo kam ngawanken ulanai lagu langkah sila mahuli. Itu artinya perbuatan. Adi kam berenda erjabu ipasu-pasu i gereja, lagu langkah ndu teridah min lagu langkah kala si erkini teken. Berarti di sini lagu yang kedua artinya lagu langkah itu perbahanan. Dalam bahasa Karo kita mengerti, memahami, sama seperti ayat 11 bacaan khotbah hari ini, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian mereka, katanya bahwa kemenangan kita ada bagian Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, bagian kita menyaksikannya di dalam perbuatan. Adi lagu dendenta lagu rohani, lagu langkah tapi harus lagu langkah rohani. Ulal lagu denden ngenca rohani, tapi perbahanenta lagu langkah duniawi. Berarti lah sendalanan lagu denden ras lagu langkah. Harus selaras lagu denden ras lagu langkah ta. Harus selaras nyanyian rohani dengan perilaku sehari-hari. Nyanyian rohani harus membawa pertumbuhan rohani. Tanpa pertumbuhan rohani, kita hanya sekedar bernyanyi. Kita bukan penyembah tapi penyanyi. Kenapa? Karena selesai bernyanyi tanpa pertumbuhan rohani, kita kembali ke kebiasaan sehari-hari yang tidak terpuji. Jadi kami meringkas renungan minggu ini dalam sebuah puisi. Selamat minggu kantate, minggu bernyanyi. Bernyanyi bagi Tuhan atas kasih-Nya yang baru setiap hari. Kalau nyanyian rohani sudah memenuhi hati, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk membenci. Janganlah lagi bernyanyi mengampuni, tapi masih ada dendam dan luka di hati. Di atas mobil kita memutar lagu rohani, tapi kalau di laju kendaraan lain spontan mencaci maki. Coba ingat lagi, dulu sebelum pandemi, di gereja kita bernyanyi, tapi mata toleh kanan, toleh kiri. Mana emas imitasi, mana emas asli. Mana sepatu Cibaduyut, mana made in Italy. Niat ibadah kok berubah jadi pameran aksesori.
Ketika beribadah dan bernyanyi, pikiran terbang mikirin bisnis, untung atau rugi. Mikir bagaimana caranya korupsi. Yang lebih parah lagi, sambil bernyanyi, mikirin orang lain punya suami atau istri. Kalau sudah begini, ibadah hanya untuk dosa yang ditutup-tutupi. Kalau sudah dengar firman Tuhan hari ini, besok jangan lagi. Di media sosial kita juga bernyanyi untuk yang maha tinggi, tapi bernyanyilah setulus hati dan untuk memberkati, bukan sekedar mengusir sepi atau cari sensasi. Nyanyian rohani harus membawa pertumbuhan rohani. Tanpa pertumbuhan rohani sama saja dengan lagu duniawi, hanya sesaat memberi kesenangan ragawi. Nyanyian rohani haruslah tercermin dalam budi pekerti, dalam tutur kata dan perilaku setiap hari. Selamat Minggu Kantate, Minggu Bernyanyi. Tuhan Yesus memberkati. Ras kita ertoto. Terpuji gelar Tuhan di bata Bapa kami, aloken kami katandu, pegegehindu kami, makai kendalanken katandue, gelah sendalanen, ndenden kami, ras lagu langkah kami si tep-tep wari. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto man bandu. Amin.